Om Swastiastu. Bayas parse su aksaktatma Windantiat maniyat sukam Sabrahma yoga yuktatma Sukam aksayam asnute Bayas parasesu asatatma Windati atmani sukam Sabrahma yoga yuktatma Sukam aksayam asnute Bahyas parsesu aksaktatma Windati atmaniyat sukam Sabrahma yoga yuktatma Sukam aksayam asnute. Artinya, orang yang tidak terikat terhadap kesenangan indria material, menyadari kebahagiaan di dalam dirinya. Orang yang sudah insaf akan dirinya menikmati kebahagiaan yang tidak terhingga. Sebab ia memusatkan pikirannya kepada Yang Maha Kuasa. Para sahabat yang saya muliakan, Pustaka Weda mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Karena itu, setiap orang mendekati Tuhan sebenarnya untuk mendapatkan kebahagiaan. Sembahyang, berdoa, japa, kirtanam, bhajan, dan sebagainya dilakukan untuk menjadikan diri kita bahagia. Bahkan ada orang yang berbahagia hanya dengan mengingat keagungan Tuhan. Kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang yang mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati kepada Tuhan? Tentu, kebahagiaan yang sejati tak terbatas akan didapatkannya. Karena itu, dalam sloka ini dikatakan, orang yang pikirannya tidak terikat pada hal-hal material, asak tatma, dan kebahagiaan indria-indria, bahya sparsesu, akan mendapatkan kebahagiaan rohani, atmani, dan kebahagiaan yang kekal, aksayam. Yehi samparasa boga duka yonaya ewate adianta wanta kauntea nate suramate Buddha. Yehi samparsa boga
duka yonaya ewate adianta wanta kauntea nate suramate Buddha yehi samspara saja boga duka yonaya ewate adianta wanta kauntea nate suramate Buddha. Artinya, orang cerdas tidak ikut serta dalam sumber-sumber kesengsaraan yang disebabkan oleh hubungan dengan indria materia. Wahai putra Kunti, kesenangan seperti itu berawal dan berakhir. Karena itu, orang bijaksana tidak bersenang hati dengan hal-hal itu. Para sahabat yang saya hormati, indria-indria kita menciptakan sensasi kesenangan, kebahagiaan jika berhubungan dengan objek-objek indria. Misalnya, mata akan senang melihat yang indah-indah. Mulut akan senang bila menikmati makanan yang enak dan lezat. Hidung senang mencium bau yang wangi, yang harum. Telinga senang mendengar suara-suara yang merdu, dan sebagainya. Namun semua kesenangan atau kebahagiaan yang dihasilkan dari hubungan indria-indria ini semuanya bersifat sementara. Karena begitu indria-indria ini mendapatkan rasa riang, kesenangan, kebahagiaan rohani berhubungan dengan sumber kebahagiaan, yaitu Tuhan. Kesenangan, kebahagiaan yang bersifat sementara tadi tidak ada gunanya. Orang bijaksana mengatakan, janganlah engkau menghabiskan waktumu untuk bekerja dengan keras demi kesenangan indria-indria. Namun, manfaatkanlah bentuk kehidupan manusia ini untuk melakukan sadana-sadana rohani yang memungkinkan kehidupanmu disucikan. Dan sebagai hasilnya, engkau akan dapat menikmati kebahagiaan yang tidak terhingga. Itulah sebabnya para yogi, rohaniawan, orang-orang bijaksana yang sejati tidak tertarik pada kesenangan indria-indria yang bersifat sementara dan menyebabkan kehidupan material berjalan terus-menerus. Sakno tihaewa yasodum praksharira vimokshana kama krodot bawam wegam sayukta sasukinara sakno tihaewa yasodu praksharira
sharira vimokshana kama krodot bawam vegam sayukta sa sukinara sakno tihaiwaya sodum praksharira vimokshana kama krodot bawam vegam sayukta sasukinara. Artinya, kalau seseorang dapat menahan dorongan indria material dan menahan kekuatan keinginan dan amarah sebelum ia meninggalkan badan yang dimilikinya sekarang, maka kedudukannya baik dan ia berbahagia di dunia ini. Para sahabat yang terkasih, orang yang ingin mencapai kemajuan yang mantap dalam menempuh jalan keinsapan diri spiritual, maka dia harus berusaha mengendalikan dorongan-dorongan indria-indria. Seperti dorongan untuk berbicara, dorongan amarah, dorongan pikiran, dorongan perut, dorongan kemaluan, dorongan lidah, dan sebagainya. Jika orang dapat mengendalikan dorongan berbagai indria dan pikiran, maka dia disebut goswami atau suami. Sri Krishna menyatakan bahwa seseorang harus menahan dorongan yang kuat ini, yaitu kama yang timbul dari nafsu untuk kesenangan, dan kroda yang timbul dari frustasi dalam mendapatkan kenikmatan. Orang yang menginginkan kesejahteraannya harus melawan dua kejahatan ini yang begitu merugikan bagi keberadaan manusia. Resi Agung Wasista dalam Ramayana mengatakan bahwa begitu sang Atman keluar dari tubuh fisik ini, maka tubuh ini tidak merasakan kesenangan dan kesakitan. Jika orang bisa membuatnya seperti ini ketika masih hidup, itu adalah kebahagiaan yang sejati, yang dapat menghantarkan seseorang pada pembebasan atau moksha. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Shanti Shanti Shanti. Om Rahayu.